gitu kan, jalan dulu kemana gitu kan, ada yang kayak gitu. Masuk dulu ke dunia imajinasi, belum masuk ke dunia fakta. Nah pada ayat 1 dan 4 ini masih alam pemikiran imajinasi. Demi fajar kan imajinasi gitu, waktu fajar, 10 awal, genap dan ganjil, malam terjam, itu adalah dunia imajinasi. Dan orang yang bisa bermain imajinasi adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas. Karena ada orang-orang yang tidak bisa kalau dinasihatin dibilangin langsung to the point, nggak bisa. Beda sama orang-orang yang memang to the point. Contoh, bahasa halus begini, ada di jalan tulisan, yang kencing di sini adalah anjing. Kalau orang bodoh berpikir gimana? Yang kencing di sini adalah anjing. Orang yang cerdas akan berpikir dilarang kencing di sini, kan gitu. Kalau orang yang cerdas, lah orang yang nggak cerdas, yang kencing di sini anjing. Begitu dia punya anjing, dibawa situ buat kencing. Orang yang pemikirannya tidak cerdas. Nah makanya di hijab itu ini adalah ayat imajinasi yang hanya bisa diketik, dipelajari, dipahami oleh orang yang punya pemikiran. Nah sekarang baru Allah akan masuk kepada alam fakta. Tadi dunia imajinasi, sekarang dunia faktanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sebelum kita lanjut ke sini, kita pahami Pak. Ketika ayat Quran Al-Fajr ini turun, ini kondisinya sedang masih di kota Mekah. Yang menjadi lawan bicaranya, yang menjadi kitabnya adalah penduduk Mekah, kafir Quraisy dan umat Muslim pada saat itu. Dua nih. Umat Muslim yang masih minoritas, masih sedikit, dan kaum kafir Quraisy. Karena yang diajak bicara adalah penduduk Mekah, penduduk Arab, maka Allah akan gunakan contoh-contoh fakta-fakta yang terjadi di sekitar Arab. Gampang begini Pak. Kalau orang-orang Jawa, maka akan digunakanlah fakta-fakta yang seputar ada di Pulau Jawa. Misalkan Merapi meletus. Kenapa dikatakan Merapi meletus kepada orang Jawa? Karena kalau orang Jawa paham bagaimana dasarnya ketika ketika Gunung Merapi meletus. Ketika ke Banten bicara dengan orang-orang Banten bagaimana dasarnya meletusnya Gunung Krakatau. Yang bisa memahami kondisi bagaimana dasarnya Gunung Krakatau meletus adalah penduduk sekitar. Kalau Gunung Krakatau diceritakan kepada orang Amerika enggak ngaruh. Karena tidak ngalami. Nah, di sini Allah menggunakan contoh-contoh fakta-fakta yang telah terjadi pada bangsa Arab dan sekitarnya. Apa ya ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apakah kalian tidak melihat? Sini menggunakan kata taro. Kalau taro itu berarti melihat. Bagaimana Allah berbuat kepada apa? Kaum Ad. Kaum Ad ini adalah generasi keempat dari keturunan Nabi Nuh. Generasi keberapa? Generasi ketiga dan keempat keturunan Nabi Nuh. Berarti sudah masuk ke cicitnya. Kenapa dikatakan cicitkan ini pada kaum Ad? Karena kaum Ad ini dan kaum Samud ini adalah keturunan Nabi Nuh yang nanti akan pecah jadi dua, ada Ad, ada Samud. Kalau kaum Ad ini nanti akan diutus seorang nabi ya, namanya Nabi Hud. Kalau Samud itu nanti nabinya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kalau dilihat sekarang ada di sekitar Madinah posisinya. Madinah Soleh, makanya ada di posisi Arab. Allah mengangkat cerita-cerita ini supaya bangsa Arab, ingat gak dulu lu kasih tentang Rasulullah kan gitu. Saya rasa Allah tuh lebih gitu Pak. Masih tentang Muhammad, masih tentang Rasulullah dengan syariatnya, masih mencelakai, masih meludahi, masih ingin membunuh, masih ingin mengintimidasi. Bagaimana kita lihat Islam awal, umat Islam awal, para sahabat
luar biasa intimidasi dan teror. Ada yang sampai disiksa kayak Bilal. Bagaimana Bilal disiksa, ditindih batu yang segitu besar, diseret-seret pakai kuda, mempertahankan keimanan. Ada keluarga Ammar bin Yasir, orang tuanya mati dibunuh, ditusuk di depan matanya sendiri. Ada sahabat wanita lagi hamil besar Pak, lagi bunting tua, dicelentangin, ditusuk pakai tombak. Ada yang digosok hidup-hidup disetrika. Luar biasa penyiksaan yang didapat oleh kaum kafir Quraisy. Masih mentang. Makanya Allah bilang, kalau kepada kaum kafir Quraisy, kepada kaum muslimin, wallahi idza yasar, teruslah berjalan, Allah nanti akan menimbulkan terang. Allah pasti akan memenangkan. Nah, tetapi kalau buat kaum kafir Quraisy ini peringatan. Wallahi idza yasar itu peringatan bahwa Muhammad pasti akan menang. Hati-hati awal. Maka kalau orang-orang sastrawan pahami dan kalimat ini. Ini ancaman Allah. Sumpah ini adalah Allah sedang mengancam kaum kafir Quraisy bahwa kalau masih macam-macam sama Nabi Muhammad sama Rasulullah, ingat, malam akan terang, kezaliman akan hancur. Ini peringatan. Kalau buat orang-orang Muslim saat itu, para sahabat yang masih memiliki teruslah berjalan, tidak usah khawatir. Allah pasti akan berikan kemenangan. Allah pasti berikan kemenangan. Allah kasih sebuah contoh kejadian. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Lihatlah contoh bagaimana Allah berbuat kepada kaum Ad. Kaum Ad itu Pak, kaum Jinadun. Ini adalah satu-satunya kaum yang Allah ciptakan memiliki badan yang sangat besar. Maka dibilang kaum raksasa Pak. Kaum raksasa. Setelah bangsa Nabi Nuh habis sapu ombak, nah yang ada di kapal Nabi Nuh akhirnya beranak pinak. Salah satunya adalah nanti ini kaum Ad. Kaum Ad ini diberikan keistimewaan oleh Allah apa? Dia memiliki badan yang besar-besar, tinggi-tinggi. Bahkan dibilang kaum raksasa. Kemarin itu belum lama satelit luar angkasa itu menangkap di sekitaran Jazirah Arab terdapat sebuah apa namanya itu kalau bangunan zaman dulu fosil ya, terdapat sebuah bangunan yang tertimbun tanah dan pasir. Setelah diteliti itu memiliki tiang-tiangnya saja itu mencapai 30 meter. Yang itu puluhan meter Pak. Ada sampai 9 meter, 10 meter. Itu tiang-tiang itu. Nah, ini menandakan bahwa memang dulu telah ada di situ bangsa-bangsa kaum Ad yang memiliki tubuh yang besar-besar. Iram ada tidak iman. Nah, nanti di bangsa Ad itu ada seorang keturunan namanya Iram. Ada juga yang bilang Iram ini adalah sebuah kota. Kota Iram. Iram ada kalimat dan Iram yang memiliki apa? Tiang-tiang yang tinggi. Kelebihan dari bangsa ini, dia itu kalau apa namanya batu itu Pak bukan dipahat. Kalau batu dipahat itu Pak kecil. Ini batu dibolongin. Apa tuh? Gunung-gunung dibolongin dijadiin rumah. Pernah lihat situs Mesopotamia? Petra. Pernah lihat gak? Coba buka. Petra. Itu gunung Pak, gunung batu itu dipahat jadi rumah, jadi istana. Kalau kita pikir zaman dulu ya, zaman Nabi Hud. Zaman itu pakai apa coba konstruksinya? Kalau batu dipahat jadi batu itu gak kecil. Ini gunung utuh satu dipahat dijadiin rumah, dibolongin itu jadi istana. Itu gimana caranya itu Allah. Itu luar biasanya kaum Ad.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.